Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Hari ini saya akan membawakan sesi ngupdate. Ngapain sih dengan ekonomi terkini? Belakangan ini, dalam 2 minggu terakhir ini, di seluruh Indonesia terjadi demo di mana-mana. Dan demo ini membahas mengenai Omnibus Law. Banyak sekali pekerja yang berkumpul dan mencoba untuk menolak Omnibus Law ini. Namun hari ini saya akan coba membahas dari sudut pandang orang yang sudah berpraktik keuangan selama lebih dari 10 tahun, di mana saya tidak akan membahas mengenai sisi hukumnya karena saya juga bukan ahli hukum. Karena kalau saya membahas dari sisi hukumnya, saya bisa memberikan informasi yang lebih salah lagi nantinya. Jadi saya akan coba memberikan sudut pandang dari sisi ekonomi dan sisi pengusaha serta sisi pekerja nantinya. Jadi simak episode ini hingga habis. Jadi sebelum saya mulai, saya minta tolong nih, kasih like-nya dulu dong. Bayar pakai jempol saja, BPJS. Oke, kita akan bahas soal Omnibus Law. Omnibus Law sendiri adalah payung hukum dari banyak sekali hukum yang tumpang tindih di Indonesia. Omnibus Law ini akan mengganti 79 hukum yang ada dan juga mengeliminasi ribuan dari hukum yang tumpang tindih di Indonesia. Menaker mengatakan seperti ini. Ada beberapa butir dari UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 ini yang tidak diatur oleh Omnibus Law. Apabila tidak diatur oleh Omnibus Law, maka yang ada di UU nomor 13 2003 ini masih tetap berlaku. Jadi kalau yang diatur berarti itu ada perubahan. Kalau yang tidak diatur maka yang lama masih berlaku. Contohnya adalah misalnya cuti haid, cuti hamil, dan sebagainya. Tujuan utamanya adalah agar adanya kejelasan hukum baik dari pemerintah, pengusaha, dan juga pegawai. Banyak sekali yang tidak mendapatkan kejelasan hukum dan kejelasan hak dan kewajibannya. Hal ini menyebabkan ketika terjadinya kontrak kerja, terjadinya hubungan kerja, akhirnya banyak sekali terjadi perselisihan ketika adanya putus hubungan kerja. Di dalam Omnibus Law ini semua diatur agar semuanya menjadi lebih jelas, lebih ramping, dan lebih mudah dimengerti bagi seluruh pihak yang berhubungan dalam hubungan kerja. Lalu menurut saya sendiri, diskusi dari Omnibus Law ini memang cenderung tampak agak terburu-buru dan cenderung tampak tidak ada diskusi. Walaupun pada faktanya di belakang layar ada terjadi diskusi dengan para pihak-pihak yang berhubungan dengan Omnibus Law ini sendiri. Jadi ada perwakilan dari pengusaha, perwakilan dari serikat buruh, perwakilan dari para pegawai, dan sebagainya. Namun ya secara jelasnya siapa saya juga nggak tahu sih. Jadi misalnya Sobat Pintar ada yang tahu, masukkan dong di kolom komentar. Selain bertujuan menjadi payung hukum bagi para pengusaha dan juga bagi para pegawai, Omnibus Law ini memiliki tujuan utama yaitu mengakselerasi atau mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tujuannya kenapa dibuat saat ini? Saat ini dibuat dikarenakan banyak sekali terjadinya PHK dan juga yang paling parah, banyaknya pengusaha yang menghentikan usahanya atau menghentikan operasionalnya. Sehingga semakin banyak karyawan atau pegawai ataupun pekerja yang tidak memiliki pekerjaan. Hasilnya adalah jumlah pengangguran di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipatnya. Jadi menurut data dari Menaker, data pengangguran di Indonesia sebelum masa pandemi ini adalah sekitar 7 juta orang. Namun setelah pandemi ini terjadi dengan adanya penambahan angkatan kerja yang baru, yaitu orang yang baru tamat, orang yang hendak mencari kerja, total menjadi sekitar 12 hingga 13 juta orang. Hasilnya adalah dengan jumlah orang yang sebanyak ini, maka harus dibuat lapangan kerja yang baru. Untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja ini, maka diusahakanlah Omnibus Law ini cepat dirilis. Karena dengan dirilisnya Omnibus Law ini, maka jumlah lapangan kerja yang bisa dibuka akan menjadi semakin lebar, semakin banyak, yang hasil akhirnya akan mendapatkan sisi positif bagi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun perlu saya akui, banyak sekali hal yang mungkin tidak cocok dikarenakan adanya penurunan, seperti jumlah pesangon. Sebelumnya di Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, jumlah pesangon yang diberikan setelah di PHK adalah sekitar 30 kali dari gaji. Namun sekarang menurun menjadi 25 kali, di mana 6 kalinya adalah dalam berupa jaminan sosial.
19 kali akan ditanggung oleh pengusaha atau pemberi kerja. Namun yang paling penting adalah tujuan penurunan ini adalah mencari titik tengah di antara para pengusaha dan juga para pekerja, yang mana selama ini tidak ditemukan titik tengahnya, yang akhirnya kedua belah pihak ini terjadi hubungan yang kurang baik setelah terjadi pemutusan hubungan. Karena setelah pemutusan hubungan, banyak sekali pengusaha atau pemberi kerja yang tidak mampu membayar 30 kali pesangon untuk para pekerja. Dan yang paling parahnya adalah tidak ada jaminan hukum bagi para pekerja ini untuk menuntut kembali. Hasilnya adalah, walaupun 30 kali, namun praktiknya para karyawan banyak sekali tidak mendapat 30 kali. Berbeda dengan kali ini, dibuat 25 kali dengan 6 kali dalam bentuk jaminan sosial yang sudah pasti didapatkan terpisah dari pengusaha, yang artinya pengusaha tidak akan terberatkan, dan pengusaha akan memberikan 19 kali gaji, yang artinya ini akan meringankan bagi para pengusaha dan juga nantinya akan diberikan kepastian hukum dalam bentuk payung hukum yang lebih jelas bagi para pegawai, agar ketika terjadi pemutusan hubungan bisa mendapatkan atau bisa dipastikan mendapatkan 25 kali gaji ini. Karena 30 kali gaji adalah angka yang sangat besar, bahkan salah satu yang terbesar di ASEAN. Ini data menurut Menaker loh. Saya akan coba carikan data yang ada di ASEAN. Efeknya bagaimana kalau tidak ditemukan titik tengah antara pengusaha dan juga pegawai? Sederhananya adalah apabila tidak ditemukan titik tengah ini, maka para pengusaha baik lokal maupun internasional tidak ingin menginvestasikan dana mereka di Indonesia. Yang hasilnya adalah lapangan kerja di Indonesia akan semakin sedikit. Coba kita bayangkan, kalau lapangan kerja di Indonesia semakin luas, efek jangka panjangnya akan sangat besar sekali. Jadi kalau misalnya investor lokal dan investor internasional hendak berinvestasi di Indonesia, efek yang paling berdampak adalah lapangan kerja bertambah. Semakin banyak lapangan kerja yang ada di Indonesia, artinya semakin sedikit yang namanya pengangguran. Semakin sedikit pengangguran, efek yang paling dirasakan adalah terjadi peningkatan penghasilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Peningkatan penghasilan ini, dampak yang lebih jauhnya adalah akan terjadinya peningkatan konsumsi di seluruh Indonesia. Yang artinya perusahaan semakin besar, perusahaan akan meng-hire atau mencari pekerja baru, yang akhirnya lapangan kerja semakin luas lagi, dan efek yang lebih jauhnya adalah hidup masyarakat di Indonesia akan menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Walaupun perlu kita akui di saat ini, karyawan-karyawan di Indonesia terbilang masih kalah produktif dibandingkan karyawan-karyawan ataupun tenaga kerja asing. Sehingga banyak sekali di antara kita yang mungkin takut. Namun, perlu saya tekankan kembali, bagian tenaga kerja asing ada diatur di dalam Omnibus Law, di mana diwajibkan bagi tenaga kerja asing untuk memberikan ilmu bagi tenaga kerja Indonesianya. Jadi kalau mereka ada ilmu lebih, ada ilmu teknis yang lebih atau keterampilan yang lebih, itu wajib disalurkan. Artinya, masyarakat ataupun pekerja Indonesia sendiri nantinya akan mendapatkan dampak yang lebih baik, memiliki keterampilan yang lebih baik, yang hasilnya nanti balik lagi penghasilannya menjadi lebih baik. Ketika penghasilan masyarakat Indonesia lebih baik, konsumsi meningkat, semuanya menjadi lebih baik, dampak lebih jauhnya adalah ekonomi di Indonesia akan lebih berkembang. Ekonomi di Indonesia akan berkembang, dampak lebih jauhnya adalah rupiah pastinya akan lebih menguat. Yang hasilnya adalah inflasi kita akan cenderung rendah. Cenderung rendah efeknya kemana? Ketika inflasi cenderung rendah, harga barang tidak akan cenderung naik serta-merta yang tidak terkendali dikarenakan ekonomi kita kuat. Jadi tujuan utama dari Omnibus Law ini adalah tujuan yang sangat jangka panjang. Mungkin tidak akan memberikan kita efek dalam 1-2 tahun. Mungkin efek ini akan dirasakan setelah 5 tahun ataupun 10 tahun. Namun yang pastinya ini adalah bertujuan untuk kebaikan semua orang di Indonesia, baik dari sisi pengusaha dan juga sisi pekerja. Itu dari Omnibus Law dan juga tujuannya serta efeknya. Lalu kita sebagai masyarakat, apa yang bisa kita lakukan? Yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah, yang pertama adalah kita coba baca dan telaah dengan kepala dingin. Mengapa kepala dingin? Coba kita pikir dengan kepala dingin, pikir dengan logika, bagaimana Omnibus Law ini bisa kita manfaatkan untuk kebaikan kita sendiri. Jadi kita harus pelajari. Kalau mungkin kita tidak mengerti, kita boleh cari orang yang lebih ahli, belajar dari orang yang lebih ahli untuk mendapatkan informasi yang lebih masuk akal yang bisa kita gunakan untuk pengembangan diri kita.
Ingat, jangan langsung barbar, langsung menyerang pemerintah, langsung menyalahkan pemerintah, dikarenakan kita tidak membaca, tidak mengerti dari substansi dari Omnibus Law ini. Jangan hanya asal baca, kemudian langsung menyimpulkan sesuatu. Akan lebih baik kalau setelah kita membaca berita-berita, kita coba cari faktanya, coba tanya kepada orang yang lebih ahli sebelum kita menyimpulkan sesuatu. Setelah kita sudah mendapatkan semuanya secara keseluruhan, baru kita simpulkan apakah ini baik untuk kita. Kalau ini baik, kita coba pikirkan bagaimana kita bisa manfaatkan ini untuk mengembangkan diri kita, untuk memberikan hal yang lebih positif, misalnya mendapatkan kenaikan penghasilan dan sebagainya. Lalu kita lakukan langkah-langkah yang dibutuhkan, persiapkan diri kita, karena yang namanya sukses butuh persiapan. Ada satu pepatah modern mengatakan, apabila kita tidak membaca berita, maka kita tidak mendapatkan berita atau informasi. Apabila kita membaca berita, yang terjadi adalah kita mendapatkan informasi yang salah. Jadi, pesannya adalah, setelah kita membaca berita, setelah kita mengikuti media manapun, cari faktanya kembali, cari kebenarannya, tanya kepada ahlinya, baru kita simpulkan apakah ini baik untuk kita. Oke, itu saja dari saya. Semoga episode ini bisa bermanfaat bagi Sobat Pintar, dan Sobat Pintar bisa memanfaatkan situasi ini untuk mengembangkan diri Sobat Pintar. See you in the next episode and bye-bye.